pagi, Cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Novel merupakan sebuah karangan fiksi dari prosa yang dituliskan. Dikatakan sebagai karangan fiksi sebab novel berdasarkan pada khayalan atau rekaan dari penulis. Novel menyampaikan cerita yang lebih panjang dibandingkan dengan cerita pendek. Bahkan, novel juga tidak memiliki batasan dalam hal struktural. Isi yang disampaikan novel bercerita tentang permasalahan dalam kehidupan seseorang maupun beberapa tokoh secara lengkap. Nah, berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa cerita yang disampaikan melalui novel dapat berupa cerita khayalan. Hal tersebut menandakan bahwa novel sebenarnya memberikan hiburan bagi pembaca melalui sebuah cerita. Selanjutnya, kita perlu mempelajari ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel sama halnya dengan bacaan-bacaan yang lain. Novel juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari novel yaitu tokoh yang ada dalam novel lebih banyak, sehingga dalam novel terdapat berbagai macam sifat maupun karakter. Alur dalam novel lebih panjang dan kompleks. Bahkan dalam novel terdapat perubahan nasib yang dialami oleh tokoh-tokoh yang diceritakan. Tema dalam novel lebih rumit dibandingkan dengan cerita pendek. Hal tersebut disebabkan dalam novel terdapat gabungan dari beberapa tema yang disajikan ke dalam cerita yang utuh. Latar yang digambarkan dalam novel menyita waktu yang lebih lama. Bahkan selain dalam aspek waktu yang lebih lama, juga dari segi wilayah geografinya juga lebih luas. Selanjutnya, ciri-ciri novel berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh ahli lain, yaitu muncul konflik yang dapat menimbulkan perubahan suatu nasib dari tokoh. Novel juga memiliki beberapa alur atau jalan cerita. Novel menceritakan tentang kehidupan yang sangat luar biasa. Mempelajari ciri-ciri dari novel tidak ubahnya seperti mengenal novel lebih jauh. Selanjutnya ada unsur intrinsik yang terdapat dalam novel. Unsur-unsur intrinsik yang harus diperhatikan ketika membaca suatu novel maupun membuat novel yaitu yang pertama, tema. Tema merupakan suatu pokok permasalahan maupun gagasan atau ide yang menjadi struktur cerita dalam novel. Yang kedua ada plot atau alur. Alur atau plot atau yang dikenal dengan jalan cerita. Alur merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi sehingga membentuk sebuah cerita. Tahapan dalam penyusunan alur yaitu pengenalan situasi yang ada dalam cerita atau dinamakan dengan exposition. Yang kedua ada pengungkapan suatu peristiwa yang terjadi atau dinamakan dengan complication. Yang ketiga ada menuju pada munculnya suatu konflik atau dinamakan dengan rising action. Yang keempat ada puncak dari konflik yang terjadi atau yang dinamakan dengan turning point. Yang kelima penyelesaian konflik dalam cerita atau dinamakan dengan ending. Jenis-jenis konflik dalam novel. Yang pertama, pertentangan yang terjadi antara manusia dengan diri sendiri atau yang disebut dengan konflik batin. Yang kedua, pertentangan yang terjadi antara manusia dengan sesamanya. Yang ketiga, pertentangan yang terjadi antara individu dengan lingkungan di sekitarnya. Yang keempat, pertentangan yang terjadi antara individu dengan keyakinan yang dianut atau Tuhan. Selanjutnya yaitu latar atau setting. Latar dalam novel tidak terbatas pada tempat-tempat yang diceritakan dalam novel tersebut, melainkan dapat pula berkaitan dengan adat istiadat, tata cara, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekitar tempat yang diceritakan. Latar dibedakan menjadi latar waktu, latar tempat, latar budaya, atau yang disebut dengan suasana. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan merupakan suatu cara yang dilakukan pengarang untuk menggambarkan dan mengembangkan tentang karakter tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Ada beberapa teknik, yaitu teknik dramatik, teknik analitik. Yang selanjutnya yaitu point of view atau sudut pandang. Sudut pandang merupakan suatu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Sudut pandang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, dan yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca, yang berupa nasihat, harapan, ataupun kritikan.
Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan suatu corak dalam pemakaian bahasa di dalam cerita novel.